teman-teman yang terkasih. Salam cappuccino. Saya kira kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa terkadang dalam hidup kita itu cenderung melupakan kesalahan pribadi, tapi mengingat kesalahan orang lain. Sebesar apapun kesalahan kita, seringkali kita berusaha nutup-nutupi, tapi sekecil apapun kesalahan orang, kalau boleh kita ingat dan bawa sampai mati. Dan terkadang karena keterpesonahan kita dengan kesalahan orang lain yang sangat kecil itu, kita ingin menghancurkan dia. Dan ini yang mempengaruhi hidup kita menjadi tidak bahagia. Karena itu kata Yesus yang sangat menarik adalah, kata Yesus begini, selumbar di matamu, di mata saudaramu kamu lihat, tapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Jadi kesalahan sekecil apapun di seberang laut nampak, tapi yang besar di depan mata tidak nampak. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena kita cenderung kalau untuk urusan sendiri, kita itu lebih cenderung, ya gak apa-apalah, oh ini masih kecil, oh ini gak apa-apa. Tapi kesalahan orang lain, sekecil apapun, kita ingat dan kita akan hantam dia habis-habisan. Kalau boleh, membuat dia tidak berdaya. Karena itu kata Yesus, sebelum kamu mengeluarkan selumbar di mata orang lain, keluarkan dulu balok di mata. Bayangkan, selumbar kita berusaha untuk keluarkan dari mata orang. Balok yang nutup di depan mata tidak kita ambil, kita buang dulu. Karena balok sebenarnya menutup kita untuk melihat selumbar di mata orang lain. Tapi kita menganggap balok itu tidak ada. Tapi selumbar di mata orang itu ada. Dan ini mempengaruhi pergaulan kita, mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Karena itu penting sekali kita sadari bahwa dalam hidup kita, kita tidak pernah terhindar dari namanya kesalahan. Kita tidak bisa terhindar dari namanya keberdosaan. Kita yang tidak terhindar dari namanya kelalaian. Kelalaian kita itu digambarkan oleh Yesus sebesar balok. Itu kadang kita ampuni karena memang bagi kita itu nggak apa-apa karena untuk diri kita sendiri. Tapi orang lain yang kesalahannya kecil, kadang-kadang kita ingat karena itu milik orang lain. Dan apabila orang lain ingin menyerang kita, kita akan bela mati-matian. Kita akan berusaha untuk menutup balok itu. Kita berusaha untuk menjadikan balok itu seperti tidak ada. Padahal balok itu realitasnya tetap ada. Karena kebesaran, karena kedosaan, karena kelalaian itu lengket dalam diri. Dan nggak bisa kita keluarkan. Kalau memang dari diri kita sendiri tidak mau mengeluarkan itu. Karena kita menganggap itu tidak ada. Padahal itu sebenarnya ada. Itu saya ingat ada namanya 4 jendela dalam hidup manusia. Ada jendela yang mengatakan diri kita tidak tahu, orang lain tahu. Dan ingat, kita dalam hidup kesalahan, kelalaian, walaupun kita tutup, orang lain tetap tahu. Karena itu bagi Yesus penting sekali dalam hidup ini kita harus sadari bahwa kita perlu selalu mengeluarkan balok itu duluan di mata kita. Supaya mata kita itu benar-benar jernih. Mata itu kita benar-benar murni. Artinya apa? Kalau kita ingin bersih, keluarkan dulu apa yang ada di dalam diri ini. Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Jangan kamu menutupi dosamu. Jangan kamu menutupi kesalahanmu. Tapi kamu selalu menghantam orang lain. Walaupun dosa orang sangat kecil. Saya bayangkan kalau seandainya kita semua dalam hidup ini selalu menyadari bahwa selalu ada balok,
selalu ada dosa, selalu ada kesalahan dalam diri kita, maka kita pasti enggan untuk mengeluarkan kesalahan dan dosa orang lain, apalagi mempermalukan dia. Karena apa? Itu tidak ada gunanya. Kalau Anda tidak bersih, jangan coba-coba untuk menghancurkan orang lain, padahal dosa, kesalahan orang lain sangat kecil. Karena itu, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita masih berdosa, kita masih bersalah. Kita perlu menyadari kesalahan dan dosa kita, supaya proses mengeluarkan balok dari diri kita berjalan dengan lancar. Kita bersihkan diri dari kotoran-kotoran, supaya kita boleh menjadi alat Tuhan untuk mengeluarkan sekecil apapun kesalahan dan dosa orang lain. Jika kita tidak bersih, janganlah merasa Anda bersih. Akuilah dengan jujur bahwa kita juga masih punya dosa. Karena itu, jangan segan untuk mengakui diri Anda berdosa. Dan malulah untuk menghantam sekecil apapun kesalahan dan dosa orang lain. Seteguk cappuccino. Enak rasanya. Salam cappuccino.